Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal nyeritain kalian satu film seru terbaru yang dari kemarin lewat-lewat mulu nih di sosmed. Judulnya Robin. Guys, kalian masih inget gak sama film Robot Megan yang waktu itu sempat viral? Nah, film ini bakal nyeritain robot psikopat kayak Megan, tapi versi laki-laki, namanya Robin. Sama kayak Megan, kalau ada orang yang dibenci, robot Robin bakal berubah jadi psikopat. Bedanya, robot Robin kayak kerasukan roh manusia asli yang punya rahasia kelam. Kasian deh pokoknya. Oh ya, buat kalian yang belum nonton film Robot Megan, linknya bakal aku taruh di pin komen. Abis nonton yang ini, kalian mampir ke sana juga ya. Oke deh, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di awal film kita bisa lihat ada pesta ulang tahun bocil yang ke-11. Bocil itu namanya Robin. Ngerinya di pesta ulang tahun itu banyak orang yang meninggal. Dan pelakunya bocil psikopat ini nih guys, si Robin yang lagi ulang tahun. Karena sulit dikendaliin, diam-diam ada seseorang yang nyiapin tembakan. Dan seketika Robin langsung meninggal. 34 tahun kemudian, ayah Robin yang udah tua ngebongkar kotak penyimpanan yang isinya barang-barang peninggalan Robin. Ayahnya Robin ini seorang ilmuwan ahli robotika. Jadi karena kangen banget sama anaknya, si ayah nyiptain robot canggih, robot AI yang dikasih nama Robin. Kalau kalian perhatiin, tatapan robot ini kayak beda ya, kayak hidup gitu. Di malam hari, kucing peliharaan si ayah tiba-tiba ngilang. Ngerinya pas dicek sama pengasuh, kucing itu udah meninggal dong. Aneh banget. Si pengasuh panik, tapi diam-diam nih si ayah sadar kalau di tangan Robin ada noda merah-merah. Masa iya robot Robin psikopat juga kayak anaknya? Di sisi lain ada sepasang kekasih yang lagi asik ngedate. Si cowok namanya Leo, sementara si cewek nih namanya Lexi. Hari itu Leo ngeberaniin diri buat ngelamar pacarnya. Diterima. Lexi juga kelihatan seneng. Sampai tiba-tiba raut wajah bahagia Leo menghilang karena dapet pesan ancaman gitu. Dia disuruh cepet-cepet lunasi hutangnya. Bahkan dari kejauhan juga kayak ada seorang pria yang ngawasin. Leo sadar tapi berusaha tetap tenang. Dia nggak mau Lexi jadi ikutan khawatir. Nah, karena berencana mau nikah, Leo bilang kayaknya mereka harus ketemu dulu deh sama pamannya. Soalnya katanya cuma si paman satu-satunya keluarga Leo yang tersisa. Paman yang dimaksud ternyata ayahnya Robin guys. Namanya Paman Aiden. Katanya 2 tahun lalu Paman Aiden habis ngalamin kecelakaan dan jadi agak-agak pikun. Nah, tapi walau udah lupa banyak hal, Paman Aiden masih inget kok kalau dia punya satu keponakan yang udah lama gak ketemu. Karena baru pertama kali dateng, Lexi langsung diajak keliling rumah. Sementara Leo duduk santai di ruang tamu. Tanpa disadari dari awal robot Robin diam-diam merhatiin mereka. Bahkan pas Leo santai-santai, robot Robin iseng ngelemparin bola. Leo juga ngeliat nih, tapi robot Robin udah ngilang. Malamnya 3 orang ini asik ngobrol-ngobrol. Si Leo malah gagal fokus sama robot Robin. Paman Aiden bilang robot itu anaknya, punya kemampuan spesial juga, bisa berpikir, bisa bergerak. Nih, awalnya robot Robin ditinggal sendiri di ruangan. Abis itu si paman nyuruh Lexi ngetuk pintu 3 kali. Setelahnya orang-orang ini ngecek masuk ke ruangan lagi. Robot Robinnya udah ngilang guys, gak tahu kemana. Leo sebenarnya nggak percaya kalau robot itu beneran kayak hidup. Tapi pas ngobrol sama pengasuh rumah itu namanya Freya, dia jadi kepikiran. Freya bilang robot Robin memang berbeda, seolah punya nyawa.
Freya juga awalnya nggak percaya, tapi lama-lama setiap ngeliat Robin entah kenapa perasaannya jadi nggak enak. Freya kerja di rumah itu dari pagi sampai malam doang. Jadi malamnya seperti biasa sebelum pulang, dia nyiapin teh hangat dulu supaya Paman Aiden bisa tidur nyenyak. Di situ Paman Aiden bilang Freya ini bukan dianggap pengasuh biasa. Paman Aiden nganggap Freya keluarga yang penting, udah dianggap anak sendiri. Tanpa mereka sadari, robot Robin diam-diam merhatiin, tapi kelihatan kayak cemburu gitu. Pas Freya mau pulang, robot Robin iseng mainin lampu supaya Freya balik lagi. Tapi ternyata robot Robin bukan iseng biasa guys. Freya emang sengaja dipancing supaya gampang dihabisi. Ya, dari sini kita tahu ya guys, robot Robin bukan robot biasa, tapi robot psikopat. Keesokan harinya, karena udah siang tapi Freya masih belum muncul, Paman Aiden mulai khawatir. Leo sempet ngajak pamannya ngobrol sambil ngebahas kenangan masa lalu. Walau ya si paman pikun kan, banyak kejadian yang gak bisa dia ingat. Katanya dulu Paman Aiden tuh pelit banget guys. Padahal punya uang banyak tapi gak pernah mau bantu orang. Bahkan pas Leo kecil, Paman Aiden gak pernah mau ngasih kado walaupun Leo lagi ulang tahun. Makanya Leo jadi males ketemu pamannya ini. Tapi ya karena si paman satu-satunya keluarga yang tersisa, dan si paman juga gak inget apa-apa, jadi ya udah, masalah yang dulu lebih baik dilupain aja. Di situ lagi-lagi Paman Aiden sadar di tubuh Robin lagi-lagi ada noda merah dan juga ada rambut Freya. Si paman langsung curiga, jangan-jangan robot Robin nyakitin Freya. Jadi supaya nggak bikin ulah, untuk sementara mesin robotnya dicopotin dulu. Tapi nggak disangka robot Robin ternyata masih bisa gerak. Jadi fix dah, ini mah bukan robot biasa. Mungkin robot Robin memang kerasukan arwah Robin psikopat yang asli. Di malam hari, Leo keliling rumah pamannya kayak nyari-nyari sesuatu. Tanpa disadari, robot Robin diam-diam ngawasin. Leo lagi-lagi dapat pesan disuruh bayar hutang. Makanya guys, tujuan Leo kesini sebenarnya pengen nyari brankas harta pamannya yang berharga. Mau dia ambil buat biaya ngelunasin hutang. Di saat bersamaan, Lexi kayak ngalamin mimpi buruk. Pas banget bisa kita lihat robot Robin juga kayak udah siap mau beraksi. Entah firasat atau gimana, di mimpi Lexi refleks teriak kan. Kedengeran tuh sama Leo, langsung buru-buru ngecek. Untung gak terjadi apa-apa guys, robot Robin juga udah gak ada. Keesokan harinya Paman Aiden pergi ngecek gudang. Robot Robin yang harusnya di kursi udah ngilang dong. Pas ngecek ruang tamu, kelihatan robot Robin lagi santai ngaca, padahal mesinnya udah dicopot. Di tempat lain, Lexi dan Leo lagi survei tempat pernikahan, tapi gara-gara kejadian semalam, Leo jadi nggak fokus. Leo ngasih tahu Lexi kalau sebenarnya semalam dia sadar robot Robin ngawasin. Apalagi kata Freya, robot Robin tuh punya nyawa kan, beda sama robot biasa. Malamnya Leo lagi-lagi keliling rumah nyari brankas hartanya Paman Aiden. Kali ini dia nyoba ngecek di gudang penyimpanan. Tapi baru aja masuk, ada boneka bayi yang tiba-tiba bunyi dong. Leo nemuin banyak barang-barang peninggalan Robin yang asli. Dia juga nyalain kamera supaya kalau terjadi hal mistis bisa langsung kelihatan kan. Gak lama kotak penyimpanan Robin tiba-tiba kebuka sendiri. Pas mau ditutup, robot Robin tiba-tiba muncul. Tapi untung Paman Aiden keburu dateng. Leo ngecek video barusan, tapi entah kenapa videonya kayak rusak, nggak bisa dibuka. Di situ Paman Aiden cerita, dulu pas masih jadi tentara, dia sering bikin alat-alat canggih yang entah kenapa tiba-tiba jadi bisa hidup sendiri. Seolah-olah apapun yang dia buat bakal secara otomatis punya nyawa. Nah, tapi sejak jadi pikun, Paman Aiden selalu ngerasa kayak ngelupain sesuatu, berusaha nyari info tentang keluarganya, tapi jawaban orang-orang di sekitar malah beda-beda, gak tahu harus percaya yang mana. Sampai akhirnya Paman Aiden nemu kotak penyimpanan Robin, dan berkat barang-barang itu dia berusaha lagi menghidupkan anaknya yang udah gak ada. Setelah robot Robin jadi, Paman Aiden mulai ngerasa anaknya kembali hidup. Paman Aiden yakin kalau sekarang arwah anaknya ada di tubuh robot Robin, karena tanpa mesin pun robot Robin masih hidup kan. Keesokan harinya, karena Freya udah berhari-hari ngilang, polisi mulai nyari keberadaannya. Kebetulan di rekaman CCTV,
Freya nggak kelihatan ninggalin rumah itu. Bahkan pas sinyal handphonenya dicek, lokasi Freya juga tetap sama di rumah Paman Aiden. Polisi curiga, tapi Paman Aiden bilang Freya emang nggak bisa dihubungin. Pokoknya Paman Aiden juga nggak tahu Freya pergi kemana. Karena sulit diajak komunikasi, ya udah dua polisi ini nyerah. Di saat bersamaan, saudara Freya yang ikut ngelacak diam-diam masuk rumah itu. Pas banget karena deteksi lokasi Freya terakhir ada di gudang belakang. Pria ini dengan gampang langsung nyelinap masuk. Apesnya robot Robin ternyata udah nyiapin jebakan. Dan ya belum sempet nelpon bantuan, pria itu udah keburu dihabisi. Sebenarnya tadi Paman Aiden sadar ada orang yang nyelinap, langsung ngecek ke belakang. Malah ngeliat robot Robin yang lagi beraksi. Paman Aiden marah banget, tapi robot Robin psikopat gak ngerasa bersalah. Pas banget ini Leo ngedenger semuanya, dia ngintip ke dalam. Robot Robin bikin ukiran gitu di meja, tulisannya no yang artinya enggak. Gara-gara itu Leo jadi kepo sama keluarganya Paman Aiden. Dia nyari info di internet, nemu website chat gitu kan. Jadi keluarga Paman Aiden tuh dulu memang kaya dan cukup terkenal. Makanya ada yang bahas kasusnya nih di internet. Tanya puluhan tahun lalu ada seorang bocil yang ngamuk-ngamuk di pesta ulang tahun. Nah ini tuh kejadian ulang tahun Robin yang di awal film tadi guys. Di bawah tulisan itu ada seorang pria namanya Peter yang bilang kalau dia nyaksiin kejadian itu. Karena udah terlanjur kepo, Leo akhirnya nyari kontak Peter di internet. Ketemu, langsung aja kan nih dia telepon. Di situ Peter cerita kalau pas hari ulang tahun karena Robin nakal, si ibu sempat ngurung dia di ruang bawah tanah. Nah tapi anehnya setelah keluar Robin kayak kerasukan gitu. Satu persatu semua orang di pesta dia bantai, kecuali Paman Aiden dan Peter yang berhasil selamat. Udah gitu karena Robin gak terkendali, Paman Aiden terpaksa nyalain tembakan buat nyegah Robin. Jadi udah kejawab ya guys kalau sosok misterius di awal film ternyata ayahnya Robin, Paman Aiden. Lagi asik cerita, laptop Leo keburu mati, baterainya habis. Pas lagi nyari handphone, Lexi tiba-tiba masuk. Dia ngomel-ngomel. Lexi nggak sengaja ngeliat pesan dan jadi tahu kalau Leo punya hutang 1 miliar yang harus dibayar. Makanya penagih hutang neror terus, bahkan ngincer Lexi buat jadi tebusan. Di situ Leo akhirnya ngungkapin kalau dia sebenarnya datang ke rumah Paman Aiden buat nyolong duit. Soalnya dia udah nggak tahu lagi harus bayar hutang pakai apa. Katanya dulu ayahnya Leo sering bilang kalau Paman Aiden punya banyak uang di brankas berharga. Makanya tiap malam Leo keliling rumah itu buat nyari brankasnya. Sebenarnya Lexi udah marah banget nyuruh Leo berhenti aja. Tapi Leo bilang semua uang itu juga sebenarnya buat pesta pernikahan mereka. Lagian Paman Aiden kan orang kaya. Kalau brankasnya diambil juga gak bakal sadar. Apalagi setelah kecelakaan, Paman Aiden kan jadi pikun. Sama keluarga aja lupa, apalagi sama duit. Leo terus-terusan ngebujuk sampai akhirnya Lexi mulai luluh. Di malam hari seperti biasa si Paman kan sering minum teh. Nah diam-diam dua orang ini masukin obat tidur supaya si Paman gak kebangun. Di saat bersamaan dua polisi waktu itu datang lagi. Mereka gedor-gedor manggil tapi gak ada jawaban. Karena udah nanggung, polisi wanita ini bilang lebih baik mereka nyelinap aja masuk ke gudang belakang. Sebenarnya sih nggak boleh ya, karena mereka kan nggak bawa surat resmi. Tapi ya karena Paman Aiden kemarin sulit ditanya-tanya, jadi ya mending nekat aja. Dua polisi ini bagi tugas. Polisi wanita ngecek ke gudang, sementara polisi yang pria jaga di depan. Pas masuk, wanita ini langsung ketemu robot Robin. Awalnya robot Robin kelihatan diem gitu, kayak nggak aktif. Tapi tiba-tiba nyala. Karena penasaran, wanita ini nyoba ngedeket. Fokus banget perhatiin, sampai nggak sadar robot Robin ngarahin besi. Lebih parahnya, robot Robin lanjut nyalain listrik. Wanita itu langsung tewas. Karena dengar suara teriakan, polisi yang pria langsung nyusul kan. Tapi baru aja masuk langsung dihabisi. Dan ya sama kayak polisi tadi, pria itu meninggal dengan tragis. Di sisi lain, karena udah keliling kemana-mana brankasnya belum ketemu, Leo dan Lexi akhirnya nyari di ruangan terakhir, kamar Paman Aiden yang belum diperiksa. Pas lagi nyari, Lexi ngerasa lantai yang dia injek kayak agak beda gitu kan.
pas diperiksa bener aja, di balik karpet ada pintu masuk ke ruang bawah tanah. Bisa kita lihat ruang bawah tanahnya luas banget ya, kelihatan serem juga. Biar hemat waktu, Leo dan Lexi akhirnya mencar. Tapi apes, Lexi malah ketemu robot Robin. Lexi cepet-cepet kabur, jalannya buntu. Masuk ventilasi, pintunya malah kunci. Dari atas ventilasi, robot Robin juga terus-terusan nyerang. Lexi benar-benar terpojok. Untung Leo datang tepat waktu. Pintu ventilasinya didobrak. Pas banget, dua orang ini akhirnya nemuin kotak brankas. Mereka langsung nyoba masukin tanggal lahir Robin. Brankasnya beneran kebuka. Nah, tapi sialnya kotak brankas itu ternyata kosong, guys. Usaha mereka sia-sia. Apesnya lagi, dari luar robot Robin tiba-tiba nyerang dong. Lexi tewas ketika karena udah gak fokus ngelihat pacarnya yang tiba-tiba meninggal. Leo asal aja nih nimpuk robot Robin sambil nangis. Ya gak tahu aja, robot ini kan robot psikopat. Kekuatannya gak main-main. Seketika Leo dibikin pingsan. Dan pas udah sadar, tubuhnya keikat di kursi. Robot Robin nanya tujuan Leo datang ke situ buat apa. Dan Leo harus jawab jujur. Kalau Leo bohong, Leo bakal ditembak pakai tembakan paku. Dan terungkap. Jadi walaupun Robin dari keluarga kaya raya, dia ternyata gak bahagia. Soalnya dulu setiap buat salah, ibunya selalu ngurung dia di ruang bawah tanah itu. Robin ketakutan. Makanya Robin jadi bocil pendendam. Bahkan setelah meninggal juga jadi arwah psikopat yang hidup di tubuh robot Robin. Leo terus-terusan disiksa sampai jujur ngungkapin semuanya. Bahkan sebenarnya Leo tuh ternyata bukan keponakan paman Aiden, guys. 6 tahun lalu Leo tuh cuma pekerja di rumah itu. Makanya walau bohong, Leo kelihatan paham banget sama kondisi paman Aiden. Dan suatu hari Leo gak sengaja denger kalau paman Aiden nyimpen semua uangnya di brankas rumah. Dulu sih Leo gak pernah kepikiran mau nyolong ya, sampai karena kelilit utang gede. Pas banget paman Aiden juga ngalamin kecelakaan dan jadi pikun. Ya udah, Leo nekat aja pura-pura jadi keponakannya dan nipu paman Aiden. Sekarang tapi Leo nyesel banget. Kalau aja dari awal dia gak ngelakuin hal itu, pasti Lexi pacarnya sekarang masih hidup. Di sini Leo juga mohon-mohon supaya dia dibiarin tetap hidup robot Robin, tapi gak mau. Soalnya dulu setiap dia mohon-mohon sama ibunya, tetap aja dia dikurung. Makanya pas ulang tahun, Robin jadi pendendam, jadi kayak kerasukan dan menghabisi semua orang. Nah, tapi dulu sebenarnya si ayah selalu ngebebasin dia setiap dikurung. Makanya walau udah berubah jadi psikopat, kalau sama si ayah, Robin tetap jadi anak baik. Walau Leo udah jujur, ini Robin tetap siap-siap mau menghabisi kan. Untung Leo berhasil ngelepas ikatan dan robot Robin langsung diserang. Sayangnya walau robot Robin berhasil dikalahin, belakang paman Aiden tiba-tiba ngarahin tembakan dong. Leo tewas seketika. Walaupun paman Aiden tahu kalau robot Robin psikopat, dia tetap sayang karena dia ngerasa bersalah sama kematian anak kandungnya. Dan sekarang dia berusaha nebus kesalahan dengan ngelindungin robot Robin. Setelah kejadian itu, robot Robin dibenerin lagi, tapi kali ini matanya berubah merah. Gak kebayang sih, pas mata biru aja udah kejam, apalagi merah. Ya, filmnya berhenti di situ, guys. Gimana menurut kalian? Lebih serem robot Robin atau robot Negan? Coba deh tulis di komen. Dan kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini, guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!